semuanya, perkenalkan nama saya Silvina Purita Gaul, kelas 12 IPA 2 SMA Sultan Agung. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang prosedur pengurusan izin usaha. 1. Membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. A. Pengertian surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. Surat izin usaha atau situ merupakan pemberian izin kepada seseorang atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Surat izin gangguan atau HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. B. Prosedur untuk mendapatkan situ, surat izin tempat usaha, dan surat izin gangguan atau HO. Prosedur untuk mendapatkan situ atau surat izin tempat usaha. 1. Membuat surat izin tetangga. 2. Membuat surat izin keterangan domisili perusahaan. C. Prosedur untuk mendapatkan situ, surat izin tempat usaha. Yang pertama, fotokopi KTP pemohon. Yang kedua, foto permohonan ukuran 3x4 sebanyak 2 buah. Yang ketiga, formulir izin lengkap dan sudah ditandatangani. Yang keempat, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan. Yang kelima, fotokopi IMB izin mendirikan bangunan. Yang keenam, fotokopi sertifikat atau akta tanah. Yang ketujuh, dena lokasi tempat usaha. Yang kedelapan, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau izin tetangga yang diketahui oleh RT RW setempat. Yang kesembilan, izin sewa atau kontrak. Yang kesepuluh, surat keterangan domisili perusahaan. Yang kesebelas, fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris. Yang ke-12, berita acara pemeriksaan lapangan, prosedur untuk mendapatkan situ. Yang kedua adalah membuat nomor rekening perusahaan. A. Nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. B. Melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. C. Menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai penyetoran modal awal. Yang ketiga adalah membuat nama, logo, dan merek perusahaan. A. Nama perusahaan. B. Logo perusahaan. C. Alamat perusahaan. D. Kartu nama dan tagline atau slogan dari usaha Anda. E. Kop surat dan dokumen-dokumen lainnya. F. Stempel perusahaan. G. Maksud dan tujuan usaha. H. Jumlah modal usaha. I. Susunan direksi dan komisaris khusus untuk PT. Yang keempat adalah membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak perlu mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Para wajib pajak juga dapat mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Wajib Pajak www.pajak.co.id. Apabila omset penjualan Anda mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu, Anda diwajibkan mendaftarkan perusahaan Anda sebagai perusahaan kena pajak atau PKP dan diberikan nomor pengukuhan perusahaan kena pajak NPPKP. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kelima adalah membuat akte pendirian perusahaan. A. Menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai pembagian keuntungan atau proporsi kerugian. B. Memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perselisihan ketika saham akan dijual kembali ke partner Anda atau ke orang lain, serta proporsi penilaian pembelian sahamnya. C.
mencantumkan nilai saham atau presentasi kepemilikan dan jumlah lembar saham sehingga Anda mengetahui nilai aset Anda. D. Membuat besar modal yang harus disetor sesuai proporsi saham, baik saat mewakili usaha, saat menerima keuntungan, maupun saat dilakukan penghitungan untuk menutup kerugian perusahaan. Untuk membuat akte pendirian perusahaan, diperlukan dokumen-dokumen berikut. A. Fotokopi KTP para pendiri minimal 2 orang. B. Fotokopi KK penanggung jawab atau direktur. C. Fotokopi NPWP penanggung jawab. D. Fotokopi penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna. E. Fotokopi pelunasan PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. F. Fotokopi kontrak sewa atau bukti kepemilikan tempat usaha. G. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berlokasi di gedung perkantoran. H. Surat keterangan domisili dari RT RW. I. Foto kantor tampak depan, tampak dalam. Setelah mendapatkan akte pendirian perusahaan, Anda perlu mendaftarkan dan mengesahkannya ke A. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. B. Kementerian Tenaga Kerja. C. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. D. Kementerian Pekerja Umum. Yang keenam adalah membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. A. Pengklasifikasian SIUP. 1. SIUP kecil, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih dengan 200 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. 2. SIUP menengah, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih 200 juta sampai 500 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga adalah SIUP besar, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal dan memiliki kekayaan bersih di atas 500 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. D. Prosedur permohonan SIUP. 1. Untuk permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil, perusahaan dapat mengambil formulir di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau Kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan, kemudian mengisi dan mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratannya. 2. Permohonan SIUP besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Daerah tingkat 1 atau kota provinsi atas nama menteri sesuai dengan domisili perusahaan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 1. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan. 2. Fotokopi SK pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Fotokopi NPWP perusahaan. 4. Fotokopi KTP pemilik atau direktur utama atau penanggung jawab perusahaan dan pemegang saham. 5. Fotokopi surat izin tempat usaha situ dari Pemda setempat. 6. Fotokopi KK jika pimpinan atau penanggung jawab perusahaan adalah perempuan. 7. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. 8. Fotokopi surat kontrak atau sewa tempat usaha. 9. Foto direktur ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang ke-10, neraca perusahaan. 7. Membuat tanda daftar. Daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. A. Hal-hal yang perlu didaftarkan. 1. Akte pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2. Akte perubahan anggaran besar dan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 3. Akte perusahaan anggaran dasar dan surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. B. Prosedur permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP.
1. Permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan atau pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terlebih dahulu. 2. Perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau Kabupaten, kemudian mengisi dan menandatangani formulir tersebut. 3. Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dengan surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 286 Kep 285. 4. Petugas kantor pendaftaran perusahaan kemudian memeriksa dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan. Apabila telah memenuhi syarat daftar perusahaan, sertifikat tanda formulir TDP akan diterbitkan. D. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan tanda daftar perusahaan atau TDP. 1. Untuk perseroan terbatas atau PT, Persekutuan Kominditer. A. Formulir isian. B. Fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi pengesahan akta. C. Asli dan fotokopi pengesahan akta dan fotokopi surat domisili pengesahan dan situ. D. NPWP, SIUP. E. Fotokopi SIUP, KTP, akta, dan Katwil. E. Biaya administrasi dan fotokopi paspor. 2. Perusahaan perseorangan atau PO. A. Formulir isian. B. Fotokopi dimensi domisili, SUIP, KTP atau paspor, NPWP, dan situ. Adalah membuat AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. A. Fungsi AMDAL. 1. Memberi masukan terhadap penyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 2. Memberi informasi kepada masyarakat tentang dampak yang akan muncul dari suatu rencana usaha. 3. Bahan informasi bagi perencana pembangunan wilayah. 4. Membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha. 5. Memberi masukan terhadap penyusun desain rinci teknis dari rencana usaha. B. Dasar hukum AMDAL. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1909 tentang dampak lingkungan. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengolahan lingkungan hidup. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 mengenai pengendalian pencemaran air. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konversi sumber daya alam hayati dan ekosistem. 6. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B 2335 MENLH-12-93 Nomor B 2347-MENLH-12-93 kriteria wajib AMDAL. 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 mengenai tata ruang. C. Pedoman pelaksanaan AMDAL. 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 mengenai penyusunan AMDAL harus menggunakan pedoman penyusunan AMDAL. 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang daftar kegiatan wajib AMDAL. 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 84 Tahun 2002 mengenai wajib AMDAL UKL sampai UPL. 4. Kewenangan penilaian di dasar keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang pedoman tata kerja Komisi Penilaian AMDAL. D. Dokumen yang diperlukan dalam mengurus AMDAL adalah fotokopi NPWP, TDP, KTP wirausaha atau pemilik perusahaan, akta pendirian perusahaan, situ, dan dana lokasi perusahaan yang menimbulkan
dapat